Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Selasa 12 November 2024, Pekan Biasa yang ke-32. Injil suci yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan: adakah di antara kita yang pernah bercita-cita ingin menjadi seorang pelayan, pembantu, ataupun hamba? Pasti ataupun tentunya tidak ada. Pastinya kita semua orang ingin bercita-cita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang tuan yang tak lain adalah dilayani tanpa harus melayani. Tetapi jika saya ubah pertanyaannya menjadi, siapakah yang ingin menjadi hamba dan pelayan bagi Tuhan? Tentu kita semua ingin menjadi hamba dan pelayan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini diperdengarkan kepada kita kisah antara tuan dan hamba. Sebagaimanapun perintah tuan, sebagaimanapun sibuknya seorang hamba, perintah seorang tuan itu harus tetap dilakukan. Kisah Injil hari ini cukup menggambarkan bagaimana gambaran kehidupan sosial yang terjadi dalam kehidupan kita. Memang benar bahwa seorang tuan tidak wajib secara formal untuk mengucapkan terima kasih kepada hambanya, walaupun hambanya telah melayaninya. Sudah hal yang wajar bahwa seorang tuan yang pulang dari pekerjaan dan dalam kondisi lapar meminta hambanya untuk melayaninya dengan menyediakan makan baginya. Nah, dalam satu sisi tuan itu tidak mengajak hamba itu makan bersamanya. Betul bahwa seorang hamba sudah lelah bekerja, membajak ataupun menggembalakan kambing, tetapi harus tetap melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui kisah Injil hari ini, dalam permenungan saya ada 2 poin yang dapat kita renungkan. Yang pertama, menjadi seorang hamba tidak mengharapkan penghargaan ataupun pujian. Seorang hamba yang melayani tuannya, seorang hamba berkenan karena melayani tuannya. Demikian juga kita. Suatu kehormatan dan kemuliaan bagi kita karena melayani Tuhan. Oleh sebab itu, hamba adalah panggilan untuk melayani, bukan sekadar profesi. Yang kedua, sebagai seorang hamba, kita tidak mengharapkan kata ucapan terima kasih. Seperti dalam perikop, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Saudara-saudara yang terkasih, sebagai hamba, melaksanakan tugas dalam pelayanan merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi seorang pelayan. Sebagai seorang pelayan, melayani menjadi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kehormatan itu. Relevansinya bagi kita sebagai seorang pelayan Tuhan, menjalankan pelayanan adalah
tugas dan kehormatan yang diberikan Tuhan bagi kita, bahkan melampaui yang namanya ucapan terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan hari ini, saya ingin mengajak kita kembali merenungkan panggilan kita terhadap Tuhan. Kita sering menyebut ataupun memanggil Tuhan di dalam doa kita dengan sebutan Tuhan, Tuhan. Nah, permenungannya, ketika kita memanggil Tuhan itu, sudah seharusnya kita juga harus melayani Tuhan. Artinya, kita memanggil Tuhan sebagai Tuhan. Kita itu adalah hamba yang harus melayaninya, bukan malah kita menjadi Tuhan yang harus dilayani. Semoga melalui bacaan suci hari ini, kita semakin memberikan diri menjadi hamba yang melayani Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.